Polemik rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven kembali menjadi sorotan hangat di tengah publik. Pasangan yang sebelumnya dikenal harmonis ini kini harus menghadapi permasalahan serius di hadapan hukum. Sidang perceraian mereka baru saja memasuki babak baru dengan agenda penyerahan barang bukti dari pihak Baim terkait tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Tuduhan ini mengundang perhatian luas, mengingat citra Baim dan Paula yang selama ini dikenal sebagai pasangan selebritas panutan. Usai sidang, Baim akhirnya memecah kebisuannya. Dalam pernyataannya kepada media, Baim dengan tegas membantah semua tuduhan KDRT yang dialamatkan kepadanya. Ia menegaskan bahwa selama 5 tahun menjalani rumah tangga bersama Paula, ia tidak pernah sekalipun melakukan kekerasan, baik fisik maupun verbal. Pernyataan ini memicu kontroversi, terutama karena Baim selama ini dikenal sebagai sosok yang jarang membuka diri tentang masalah pribadinya di hadapan publik. Lebih lanjut, pernyataan Baim ini menjadi bahan analisis para ahli, termasuk pakar ekspresi tubuh. Lantas, seperti apa pandangan seorang pakar ekspresi melihat mimik wajah yang ditunjukkan oleh Baim? Dia tidak menyangka responnya akan terjadi seperti ini ya. Jadi responnya istrinya atau mantan istrinya kemudian meresponnya seperti itu. Terus kemudian juga bagaimana anak-anaknya ngerespon terhadap situasi yang dia hadapin. Nah itu yang membuat dia cukup shock istilahnya. Terus yang kedua, kan ini kemudian diangkat lagi. Terus kemudian ada berita yang istilahnya memang menurut dia jadi seperti memojokkan. Nah itu yang pasti membuat dia sangat tidak nyaman. Jadi mukanya langsung tegang, terus ini nggak nyaman, stres gitu ya. Jadi itu yang tergambar dari wajahnya dia. Itu dua hal itu sih yang utama yang membuat dia jadi ada di posisi seperti itu untuk mengklarifikasi beberapa hal gitu ya. Kan dia gerakinnya itu lebih ke arah ke muka ya. Gerakannya itu lebih banyak ke arah ke muka kalau kita lihat bagaimana dia ngerespon itu ya. Ketika dia omong itu terus cenderungnya lihat ke arah ke muka. Itu menunjukkan bahwa satu, dia di under pressure gitu ya. Yang kedua, kadang-kadang kalau ini ada orang yang misalnya gitu, ada sesuatu yang memang dia cover sesuatu gitu kan ya. Jadi tidak semuanya kan sama dia juga belum dijelaskan secara detail. Dan dari statementnya terkonfirmasi ketika dia bilang bahwa saya belum bisa buka semuanya. Nah itu kan berarti memang tidak semuanya sama dia di share gitu kan. Lepas dari kemudian alasannya bahwa ini adalah ranahnya personal, privasi, kurang lebih seperti itu. Jadi ini gerakan-gerakan itu yang kalau perhatikan itu kan lebih ngarahnya ke muka, terus kemudian ya betul ini gitu ya. Nah itu yang pressurized situation yang membuat dia juga semakin gak bisa kelola gitu ya. Kalau orang tiba-tiba tadinya suaranya agak kencang terus kemudian melembut ya, ada satu kemungkinannya bisa beberapa hal. Kemungkinan pertama adalah dia kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan apa yang jadi ada di pikirannya dia, yang pertama. Yang kedua, karena dia tidak siap dengan kondisi itu, yang kedua. Yang ketiga, sangat dimungkinkan karena dia nggak mau ini jadi sesuatu yang kemudian diingat atau kemudian mau nunjukin bahwa dia berusaha untuk menekan dia punya tingkat emosionalnya gitu mas. Jadi itu gimana orang menekenin itu. Atau yang terakhir, yang keempat, karena kepercayaan dirinya lagi ngedrop gitu kan ya. Jadi there's poin-poin yang sangat memungkinkan itu terjadi ketika seseorang yang tadi yang ngomongnya bicara cukup keras, lantang, terus kemudian tiba-tiba shutdown gitu ya. Nah itu kira-kira beberapa kali dia kalau dilihat misalnya di detik ke 148 ya, menit 148 itu dia ini kering dan biasanya orang kalau lagi nahan sesuatu pressure terus beberapa kali dia gitu kan memainkan lidahnya gitu ya, memainkan ini bibirnya gitu untuk membasahi ini
ada sesuatu yang kemudian membuat dia sangat tidak nyaman sehingga membuat dia jadi untuk relax gitu, membuatnya dan lebih relax dia gitu kan, jadi kayak ngebasahin. Dan biasanya itu intensi kalau seseorang kemudian kecenderungannya dari polanya itu biasanya belum tentu menyampaikan sesuatu yang bisa tadi di-share itu in public. Selain membantah tuduhan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, Baim Wong juga angkat bicara terkait tudingan bahwa dirinya mempengaruhi kedua anaknya agar enggan bertemu dengan Paula Verhoeven, sang ibunda. Tudingan ini muncul setelah berbagai spekulasi berkembang di media sosial, di mana Baim dituduh sengaja menjauhkan anak-anak mereka dari Paula. Dalam klarifikasinya, Baim dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Ia menyatakan bahwa sebagai seorang ayah, ia selalu berusaha menjaga kepentingan dan kesejahteraan anak-anaknya. Lantas, benarkah apa yang diucapkan oleh Keanu dan Kenzo dalam video yang beredar merupakan hal yang sebenarnya terjadi? Ya, anak itu kan sangat menangkap. Kalau dari case yang sering kami tangani, itu anak itu sering menangkap. Dan dia memang udah nggak ada batasan istilahnya. Apalagi dengan usia yang masih boleh dibilang sangat muda, di bawah 10 tahun atau gitu ya. Jadi dia akan sangat lepas aja. Ketika dia menerima satu kondisi, dia akan menceritakan apa yang terjadi di situ. Tanpa batasan dan kemudian dia menceritakan yang sebenarnya. Kebanyakan anak-anak kan begitu polos. Kecuali memang sudah diatur, disetel untuk satu skenario khusus. Kalau ini kan bukan satu skenario tersendiri. Tapi dia ada ngalami satu situasi dan dia ngerekam ada kejadian apa sebelumnya, sehingga dia ngebacanya kalau ini sampai dia datang maka yang terjadi bisa ada hal ini gitu. Jadi dia cuma ngelihat logika sederhana aja, kalau misalnya sebelumnya ketika mamanya datang itu yang membuat papanya marah gitu kan misalnya. Sehingga ketika mamanya datang tanpa kehadiran papanya, maka itu yang kemudian ditangkap anak itu sebagai proses logiknya atau kemudian proses simultannya berikutnya, implikasinya seperti itu. Nah itu yang diungkapkan sama anaknya, sehingga anaknya benar-benar seperti ketakutan dan minta benar-benar mamanya untuk leave gitu ya. Walaupun saya belum lihat videonya, jadi saya belum bisa memprediksi lebih jauh. Tapi kalau ada statement itu kemudian ya proyeksinya kenapa sampai terjadi itu gitu kan ya. Jadi hanya sekitar impulse spontan saja, atau kemudian ya itu yang karena saya belum lihat videonya, jadi saya nggak menyimak atau belum bisa memperkirakan ini kenapa. Tapi kalau tadi seperti respon yang awal tadi, ketika dia ngerespon itu suruh mamanya pergi supaya tidak dimarahi papanya, nah itu yang sangat sangat polos, respon polosnya, respon naturalnya dari seorang anak. Nah kalau sampai menjaga itu, kalau tadi direlasikan dengan respon yang pertama yang tadi saya sampaikan, ya saya juga belum bisa prediksi apa-apa ya. Hanya kemudian apakah memang itu naturalnya yang cowok itu ngejagain ibunya, kan biasanya memang gitu ya, naturalnya kan kurang lebih gitu, karena anak laki-laki bisa lebih protektif terhadap ibunya, kira-kira seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.